Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama. Ya, seperti kita bisa lihat di sini dalam 24 jam terakhir terjadi peningkatan sebesar 0,4%. Total market cap mencapai di 2,97 triliun US dollars. Nah, untuk BTC sendiri overall good ya, dia masih bisa bertahan dan daily close di atas dari 93.727. Ini adalah satu struktur support baru sebenarnya. Ya, jadi ya kita tinggal lihat aja ke depannya apakah dia bisa nahan atau tidak. Begitu ya. Nah, tapi untuk 93.727 ini adalah ya, side quest lah begitu atau PR tambahan. PR utamanya adalah di BSB. Jangan sampai weekly close dari Bitcoin itu di bawah dari BSB gitu. Ya, retest nggak masalah. Mantul lebih asik lagi gitu ya. Nah, tapi waktunya masih cukup panjang. Nah, di waktu penantian seperti ini, please hindari tebak-tebakan. Gitu. Ya, kita tunggu saja faktanya seperti apa nanti. Apakah dia akan retest atau tidak, ya. Apakah akan langsung mantul atau tidak. Karena gini loh, ya. Jangan salah, ya. Nggak selalu harus langsung mantul setelah reclaim. Ya, gitu. Kayak kita ambil contoh di sini deh, ya. Nah, di sini nih. Ya, saat reclaim, ini kan nggak langsung mantul nih. Ya. Berapa minggu dulu nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah, berapa minggu tuh? Sebulan lebih ya. Baru akhirnya dia ada pantulan. Begitu. Jadi bisa saja. Misalkan momentumnya cukup kuat, dia naik lagi aja dulu. Naik lagi aja dulu, baru koreksi lagi, and then mantul. Itu bisa terjadi seperti itu ya. Nah, tapi ya sekali lagi gue ingatkan nggak selalu seperti itu. Tapi ya kalau kita lihat di sini faktanya ada nih September 2024 kemarin. Lalu di 2021 juga sama nih ya, di mana dia reclaim. Setelah reclaim dia mantul langsung di sini nih. Ya itu juga bisa terjadi. Ya, tapi gue ingetin lagi, nggak selalu semua sama. Market tuh suka ngasih curveball gitu. Maka dari itu jangan berpikirnya seperti ini. Ah udah kalau gitu sekarang gue stop dulu aja di CA-nya. Kita tunggu dulu sampai mantul. Nggak usah sekarang di CA dulu di daily gitu ya. Di support-supportan deket ini nggak usah gitu ya. Hati-hati, hati-hati. Takutnya seperti di sini ya. Seperti di 2023 begitu, di mana dia habis reclaim, nggak dulu mantul, langsung naik lagi aja ke atas. Beberapa minggu bahkan beberapa bulan baru dia retest lagi. Begitu ya. Jadi tetap di CA-nya seperti biasa saja ya. Kalau misalkan gini, tapi bang, ya ini bang, boleh nggak misalkan nih, gue di CA kayak biasa bang. Tapi kalau sampai terjadi pantulan atau retest ke BSB digedein, monggo, monggo. Asalkan lo bisa jaga sendiri, jangan sampai peluru lo habis total, dah gitu aja ya. Karena lagi-lagi trading itu bisa berbeda-beda dari orang ke orang karena kebutuhannya berbeda-beda, targetnya berbeda-beda dan seterusnya. Gue bukan tyrant yang so tahu semua harus percis pakai cara gue, enggak ya. Lu boleh modif lagi sendiri, tapi pastikanlah saat lu modif lu ngerti dasarnya apa gitu. Jangan lu kesarnya oh iya cara Bang Toshi nih, tapi dimodifnya sampai all in, dimodifnya buka posisi future yang over leverage. Itu udah bukan modif, itu namanya murtad begitu ya, karena beda total gitu ya. Oke, next kita lihat aja dulu ke indeks dolar. Ya, untuk indeks dolar kondisinya itu ya masih di daerah situ-situ aja, tapi good news-nya apa? Dia masih cenderung ke reject oleh 99,744, which is good ya. Next BTCD, nah ini udah kayak setiap kali dekat sama 20 naik lagi. Belum kena ya, udah deket naik lagi gitu ya. Nah, jadi ini benar-benar mungkin menunjukkan kondisi dari balance sheet yang masih membingungkan begitu ya, di mana balance sheet ini masih flat ya. Masih flat, tetapi the Fed masih belum ada statement yang dovish. Mereka masih netral. Even kalau mau ngomong netralnya pun lebih ke hawkish gitu ya. Ada vibe hawkishnya di mana dia mengkritik tarif si Trump yang dia bilang bisa men-trigger inflasi yang lebih parah lagi dan seterusnya begitu. Tapi taperingnya beneran kejadian. Nah, jadi ini dalam masa-masa antara transisi atau fake out lagi nih. Karena gini, jangan salah, tapering pernah terjadi di Juni. Gue udah sering bahas ya sebelum-sebelumnya. Juni 2024. Tapering nih. Ya, bahkan lebih pendek daripada ini ya. Tapi ada tapering di Juni ya. Nah, udah gitu apa dibanting lagi. Kalau dibanting lagi ya lo lihat sendiri hasilnya apa ya. Hasilnya ya BTCD meningkat lagi. Waktu taperingnya bisa turun tuh nih. Boom ya. Tapi waktu dia drop lagi balance sheet-nya ya BTCD-nya menguasai lagi. Dan ya mending kalau begitu dalam kondisi BTC itu lagi menguat. Nah itu masih oke. Nah yang paling pengen muntah darah tuh daerah sini nih ya. Daerah sini nih.
Dari sini di mana BTCD meningkat saat BTC drop. Wah, udah ada itu paling mual seperti itu ya. Ya maka dari itu gue ingatkan lagi 70-30, 60-40 begitu. Tapi bang, kalau gitu caranya nanti gue ketinggalan altcoin. Oh ya bener ya. Gimana? Lu coba tanya sama orang-orang yang gila-gilaan altcoins dari 2024 awal. Tanya. Rata-rata sampai sekarang masih belum bisa ngebenerin portonya karena masih merah merona. Gitu. Sementara yang berat di BTC gitu ya. Ya, tapi itu lagi-lagi tergantung sama altcoins mereka juga. Tapi kalau altcoinsnya yang banyaknya itu yang market cap-nya nggak terlalu kecil gitu ya, the blue chips dalam tanda kutip ya seperti BNB lah begitu ya. Lalu apa lagi ya, Solana arguably masih belum terlalu ya. SWI ya, tapi SWI sih di tengah lah ya. Jadi intinya apa, tergantung lagi also. Tapi kalau lu menggunakan 70-30 itu akan jauh lebih baik gitu. Apalagi kalau dari 2024 awal ya, rata-rata sudah hijau begitu. Nah itu nggak terjadi kalau lu megang alt semua begitu ya. Jadi keep it 70-30 or 60-40 at best gitu ya. Maksudnya kalau paling gilanya tuh 60-40 begitu. Karena jangan takut ketinggalan kalau lu udah 70-30 atau 60-40. Andaikan tiba-tiba besok si Jerome kesurupan, oke, kita QE hari ini juga gitu ya. Itu si BTC dia terjun payung, ya lu 60-40 udah dalam posisi yang bagus, 70-30 udah bagus. Nanti mereka akan secara otomatis altcoins lu akan ngebengkak sendiri. Begitu. Ya. Nah, jadi ingat, kita tuh benar cari cuan, tapi cari cuan dengan resiko yang make sense. Gitu loh, ya. Penyakit paling parah kanker di kripto tuh apa? Orang pengen cepat banget kayaknya. Sekarang gue tanya deh ya. Ya lu jujur ke diri lu sendiri. Lu masuk gak ke dalam itu? Karena gue dulu masuk ke dalam kategori itu. Pengen cepat kaya di kripto. Yang gue rasakan saat gue pengen cepat kaya. Mindset gue pengen cepat kaya. Gak mikirin resiko. Malah boncos. Nah lu gimana? Kalau menurut gue ya kemungkinan besar gak akan beda jauh sama gue hasilnya. Karena gue udah lihat berkali-kali. Berapa banyak keluarga TCI yang ancur-ancuran karena awalnya mindsetnya itu. Pengen cepat kaya. Pengen cepet-cepet semuanya. Pengen 100x dalam 6 bulan begitu ya. Nah itu dukun tahu. Makanya mereka nge-bullshitnya itu. Lu pengen cepet kaya mana bisa pakai BTC ya. Harus pakai altcoins. Tapi altcoins tuh gak boleh sembarangan. Harus yang punya gua. Nah bayar gua sekian. Faktanya mana? Faktanya para dukun-dukun yang bilang altcoinsnya bakal begini begitu gak kejadian kan? Gak kejadian. Ya sudah. Itu dia kenyataan pahit di market. Kita harus sadar, tidak ada yang tahu market mau kemana spesifiknya. Ya percis, ya tanggal sekian mau kemana nggak tahu. Kita nggak ada yang pernah bisa tahu. Begitu. Apalagi altcoins, BTC aja kita nggak bisa lihat pasti kemana. Tapi masih bisa lebih kebaca lah karena dia patternnya lebih jelas. Begitu. Karena sudah lumayan lama, ya bukan lumayan lama, dia paling lama. Dan selain dari itu juga halving mereka ini membuat cycle yang quite predictable. Itu dari cycle ke cycle. Ya. Jadi ya makanya it's a fool's errand kalau kita berusaha untuk gila nih di altcoins gue selalu bener, nggak bisa. BTC aja susah apalagi di altcoins ya. Oke, next kita masuk aja langsung ke news. Untuk news ini datang dari Korea ya. Bukan Korut ya, Korsel ya. Kalau Korut sih nggak ada berita biasanya ya. Paling beritanya keluar kalau dia ngeluarin nuklir ya. Nah, jadi South Korea ini sekarang allow trade untuk spot Bitcoin ETF tahun ini rencananya ya. Nah, spesifiknya kapan mereka sepertinya masih belum ada deadline-nya sih, cuman katanya di tahun ini gitu ya. Nah jadi ya lu bisa lihat Korea ini dulu salah satu negara yang cukup negara di Asia yang cukup dalam tanda kutip kayak anti kripto, sulit lah untuk kripto di situ. Bahkan dengan Jepang pun gitu ya masih lebih signifikan Korea. Kalau Jepang sih bukan anti ya, Jepang tuh cuma untuk perizinannya repot lah gitu ya, karena Jepang kan birokrasinya lumayan ribet ya. Nah kalau Korsel itu cenderung memang nggak terlalu pro kripto dari zaman dulu gitu ya. Saking begitunya harga BTC di situ pun cenderung lebih rendah biasanya, seingat gua lebih rendah atau lebih tinggi ya, pokoknya sampai ada gap lah antara harga BTC di Korea Selatan dengan di berbagai macam dunia lain. Bukan dunia lain, negara lain. Kok dunia lain sih, serem juga ya. Nah jadi itu ya, sekarang bahkan South Korea yang cenderung nggak pro kripto pun mulai nggak mau ketinggalan begitu, karena it's a huge amount of money and huge interest juga dari institusi begitu ya. Oke, next economic calendar untuk hari ini ya dari US. Jangan lupa kita udah nggak ada libur-libur lagi ya.
Rabu hari ini kita akan keluar GDP non-farm employment change, GDP ya nggak main-main GDP loh ya. Chicago PMI, Core PCE, monthly maupun yearly begitu. Jadi satu lagi malam ada crude oil inventories lengkap ya. Mulai dari minyak ya, data inflasi, lalu GDP ya. Wah, jadi siap-siap malam ini kemungkinan besar kita akan ada extra volatility ya. Buat lo yang punya posisi futures dekat-dekat jam rawan ini, pertimbangkan untuk tutup posisi just in case volatility-nya tidak bersahabat ya. Buat yang agresif minimal pasang SL. Oke, beres. Kita akan langsung aja masuk ke buy limit. Tapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, itu juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, di mana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Oke, dan sekarang kita masuk dulu ke Bitcoin. Untuk Bitcoin sayangnya nggak ada setup futures ya. Kemarin nyaris tapi nggak kena, so ya sudah, belum ada setup lagi. Dan untuk weeknya kita bisa lihat nggak ada retest sama sekali, nggak ada retest ke support, nggak ada juga retest ke resisten ya. Ya sudah, maka dari itu belum ada setup futures, langsung aja ke spot. Untuk spotnya ada di angka 93.727, lalu di 91.855 dan di 89.851 ya. Itu untuk DCA ya, buat yang masih bingung, buat yang masih newbie. Buy limit secara spot itu untuk DCA, buat dicicilnya di titik-titik itu buat yang pengen pakai TA ya. Next, Ethereum. Untuk Ethereum kita bisa di sini kita sudah dapat posisi long karena sudah terjadi retest 1, retest 2 di EMA 50 sebagai support ya. Nah, posisi long kita ini target TP-nya ada beberapa. Yang konservatif boleh di sini nih, di angka 1821,6. Buat yang agresif, boleh pertimbangkan target TP-nya di angka 1849,9 ya. Itu kurang lebih untuk setup futures-nya. Untuk posisi spotnya ada di EMA 50, lalu ada juga di angka 1773,7 dan juga di MA 20. Sekali lagi untuk moving average gue nggak akan bacain. Kenapa? Karena namanya juga moving average ya. Besok udah berubah lagi. Begitu. Dulu pernah ada kejadian tuh. Gimana sih nih? Nggak bener angkanya. Nggak bener angkanya video sebulan lalu. Lu pengen ngikutin moving average sebulan lalu. Kan konyol. Begitu. Jadi moving average pikir sendiri di harga berapa. Lu buka sendiri di chart lu, keluarin angka berapa. Ya. Ini MA ya, bukan I. Jadi SMA, Simple Moving Average. Ya. Oke, untuk posisi spot rendah ya. Jadi sekarang ya mungkin tinggal ini aja ya, tinggal wejangan ya. Nah, untuk wejangan pada hari ini, sekali lagi kita dalam masa-masa yang mungkin sedikit boring begitu ya. Terutama buat yang sudah stay tune dari 25 April, mungkin ini aduh kok kayak gak kemana-mana ya bang ya. Ya sudah, memang market kadang-kadang seperti ini. Gitu. Kita harus terima memang market itu tidak selalu exciting. Bahkan kalau mau ngomong lebih banyak bosennya, serius lebih banyak bosennya.
Dulu tuh kalau nggak salah George Soros kalau nggak salah ya, dia ngomong real investing is boring. Gitu karena ya banyaknya tuh ya begini. Itu bukan masa-masa yang gini nih. Yang gini tuh jarang. Lihat sendiri deh, ya. Masa-masa kayak begini tuh. Mentok-mentok berapa lama sih? Masa-masa begini tuh paling ya ini 2 bulan, ya. Ini 2 bulan. Tapi masa-masa beresnya atau masa-masa menunggunya juga itu bisa nih dari sini basically kita tarik ya, ini kan dari mulai drop terus dia sideways nih ya. Dari sini lu lihat sampai sini sampai apa momentum beresnya juga. Lihat berapa lama? 112 hari. Begitu deh. Ini masih mending, serius masih mending bandingin sama di 2024. Dah, muntah darah dah ya. Yang pengen pom-pom doang muntah darah ya. Lu bisa lihat sendiri di sini berapa lama dia konsolidasinya. 212 hari. Wah, udah kripto udah nggak jelas, mati, kripto udah nggak bisa, udah nggak ada momentum. Boom, naik ke atas. Ya. Nah, jadi di masa-masa paling membosankan, di masa-masa paling menyebalkan, itu seringkali adalah masa-masa yang paling, kalau dilihatin hindsight, adalah masa-masa yang paling enak untuk akumulasi. Tapi orang ternyata nggak mau akumulasi di situ. Kenapa? Karena boring, karena ada fear in the market. Ya. Makanya kenapa Warren Buffett ngomong, ya, be greedy when everyone else is fearful, but be fearful when everyone else is greedy. Gitu. Ya kenapa? Karena ya memang benar. Di masa-masa orang banyak ketakutan tuh justru kadang-kadang, ya bukan kadang-kadang, seringkali adalah masa-masa yang paling enak untuk akumulasi. Lu ingat di 2022 rata-rata enggak, gua berani jamin rata-rata enggak, karena sedikit sekali lah ya dari TCI gitu ya, apalagi 2022 itu masih berapa sih subscriber kita ya. Sedikit sekali orang yang mau denger di 2022 untuk beli. Gitu, malah mending cuma mau denger aja udah bagus ya. Enggak maki-maki aja udah bagus. Dulu di sini tuh gue udah sampai malas lihat komen. Pokoknya yang penting gue ngomong, gue udah ngingetin. Gitu, anak komen itu semua, wah bangke lu, dasar lu mau bikin orang nyangkut ya. Udah tahu bakal kesekian. Tahu dari mana bakal kesekian? Banyaknya 10.000 tuh dulu ngomong. Udah tahu bakal ke 10.000, disuruh beli 15.000, dasar. Wah, pip, 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 pip. Sekarang yang masih nungguin 10.000 gimana? Muntah darah kan? Nah itu dia, seremnya tebak-tebakan. Gitu. Kenapa 10.000 bang dulu? Ya nggak tahu. Itu mereka teriak-teriak aja 10.000. Gitu. Ya terus 10.000 diulang-ulang sama kayak di sini. Sama kayak di sini. BTC akan kena 10.000, pasti. Ditanya kenapa? Yo, banyak yang bilang 60.000. Waduh, pusing ya kalau kayak gitu ya. Pusing. Ya. Nah, jadi lagi-lagi ya, udah jangan ditebak-tebak. Sekali lagi tugas kita tuh bukan nebak, tugas kita tuh bereaksi sama market. Nah, cara paling mudah untuk bereaksi adalah dengan DCA. Udah gitu aja, simple. Diputar-putar lagi cuma itu intinya. Gitu. Ya. Oke, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang, dan salam tabur tuai. Apa yang lo tabur akan lo tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.